Iblis merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Tapi siapa sangka iblis juga pernah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala ketika ia disuruh untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah dialog pertemuan iblis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikatlah ilmu dengan catatan dan berbagilah dengan sekelilingmu agar bermanfaat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, pada suatu waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis agar segera bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tersebut mengemban suatu amanah untuk menjawab segala pertanyaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar dan minta izin untuk masuk. Kemudian iblis langsung berubah menjadi seorang lelaki tua dan menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku? Adakah kamu tahu siapa yang memanggil itu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang lebih tahu, jawab para sahabat. Dia adalah iblis terkutuk. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknatnya, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada para sahabatnya agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan oleh iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." Siapa yang memaksamu, wahai makhluk terlaknat? Kemudian iblis berkata, aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala dan ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Engkau harus menjawab dengan jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata dengan benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun langsung bertanya kepada iblis, kelompok
orang yang dibenci oleh iblis. Kalau begitu, wahai zat yang terkutuk, siapakah manusia yang paling engkau benci dari kalangan umatku? Adalah engkau ya Muhammad. Orang yang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Selanjutnya, pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah SWT. Selanjutnya, orang alim yang wara. Lalu siapa lagi? Orang yang selalu bersuci. Kemudian orang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Apa tanda kesabarannya? Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberikan pahala orang-orang yang sabar. Selanjutnya, orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ya Muhammad, ia adalah orang yang tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab, bagaimana dia menurutmu? Demi Allah, setiap berjumpa dengannya, aku pasti akan kabur. Bagaimana dengan Utsman bin Affan? Aku malu kepada orang yang semalaikat pun malu kepadanya. Bagaimana menurutmu dengan Ali bin Abi Thalib? Aku berharap darinya agar kepalaku selamat, dan aku berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Akan tetapi dia tidak akan mau melakukan itu, karena Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah SWT. Kelompok amalan yang dapat menyakiti iblis. Apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang melakukan sholat? Aku merasakan panas dingin dan gemetar ya Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah SWT, Allah mengangkatnya 1 derajat. Bagaimana jika seorang umatku berpuasa? Tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka puasa. Jika dia berhaji, aku seperti orang gila. Jika dia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika dia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu pertama, keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Yaitu suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Yaitu tobat seorang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang mencoreng wajahmu?
yaitu sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk wajahmu? Yaitu sholat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Sholat berjamaah. Apa yang dapat mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kamu menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku-kuku manusia. Manusia yang menjadi teman iblis. Nabi lalu bertanya, "Siapa temanmu wahai iblis?" Yaitu pemakan riba. Lalu siapa sahabatmu? Seorang pezina. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Kemudian apa yang membuat kamu gembira? Yaitu bersumpah dengan cara cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Yaitu orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Semoga dengan mengetahui kisah ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman. Melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah. Dan semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk dijauhkan dari godaan iblis yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, dan Allah yang lebih tahu yang benar dan yang sebenarnya.